Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Adi Farudin NIM 41 dan teman saya Aprilia Setianingsih NIM 42 serta Yahya Aditya Rahman NIM 43. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Al-Qard. Yang pertama ada definisi Al-Qard. Qard atau utang piutang ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bila mana di antara dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Dasar Al-Qard ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang bunyinya Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un, yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadis. Qard diperbolehkan dalam Islam yang didasarkan pada as-sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ijma', para ulama menyatakan bahwa qard diperbolehkan. Qard bersifat makdub, dianjurkan bagi mukrid atau orang yang mengutangi, dan mubah bagi muktarid, orang yang berutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Syarat-syarat Al-Qard ada 3. Yang pertama, akid, orang yang berhutang dan berpiutang. Yang kedua, objek utang. Yang ketiga, sigat, ijab, dan qabul. Yang pertama, akid. Akid merupakan orang yang mengerjakan akad. Keberadaannya sangat dibutuhkan sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada akid. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya akid. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang dilansir oleh Wabah Az-Zuhaili, mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya ialah: 1. Anak kecil, baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, hamba sahaya walaupun mukallaf. Dan yang keempat, orang buta. Sementara dalam fikih sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek atau memilih tidak sah. Yang ketiga, sigat. Akad ialah perikatan antara ijab dan qabul yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.
Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan lisan seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah: yang pertama, pihak yang bertransaksi; yang kedua, mengenai suatu barang tertentu. Barang yang menjadi objek akad harus jelas dari kesamarannya. Yang ketiga, mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu objek utang. Barang yang dipinjamkan disyaratkan barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Berdasarkan pendapat-pendapat sahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya, setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Sedangkan perjanjian utang piutang tersebut disyaratkan secara tertulis guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar kecilnya utang atau masa pembayarannya. Objek piutang utang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bendanya harus bernilai. Yang kedua, dapat dimiliki. Yang ketiga, dapat diberikan kepada pihak yang berutang. Yang keempat, telah ada pada masa perjanjian dilakukan. Selanjutnya yaitu rukun-rukun al-qard. Berdasarkan pendapat Syekhul Islam Abi Zakaria Al-Ansori, ada 3 rukun. Yang pertama yaitu akid. Akid di sini yaitu yang berhutang dan yang memberi hutang. Yang kedua yaitu maqud alaih, yang mana artinya yaitu barang yang dihutangkan. Yang ketiga yaitu sigot atau ijab qabul. Berdasarkan pendapat Muhammad Yazid Afandi, rukun-rukun al-qard dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mukrid yaitu orang yang memberi hutang. Yang kedua yaitu muqtarid, yang mana orang yang berhutang. Yang ketiga yaitu muqtarod, barang yang dihutang. Yang keempat yaitu sigot atau akad, yang mana di dalamnya harus ada ijab qabul. Aplikasi al-qard dalam perbankan: yang pertama, sebagai pinjaman talang haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Yang kedua yaitu sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Yang ketiga yaitu sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan secara skema jual beli jaroh atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.